namanya? Izin Pak. Tadi Oh, yang ya, Pak. di grup itu ya, yang di grup itu. Iya Pak, yang di grup yang menyatakan orang tuanya berobat Pak. Oh ya, silakan. Ya, kamu, saya tidak ada sedikit pun melarang atau apa ya. Jadi gini, perbedaan yang sudah kuliah dengan yang belum kuliah, ataupun istilahnya yang sudah sekolah tinggi dengan yang belum sekolah tinggi, itu adalah mencoba memilah mana yang prioritas. Ya, mana yang prioritas. Artinya pilihan kita itu semua yang baik-baik. Tidak ada pilihan kegiatan yang kita pilih itu, yang akan kita pilih itu adalah kegiatan yang jelek-jelek. Entah, nggak ada pilihan kita mau maling atau mau belajar, kan nggak ada kayak gitu, ya, nggak ada yang kayak gitu. Jadi tetap disinilah bentuk kedewasaan kita, bagaimana kita memprioritaskan, mana yang terbaik, ya kan, mana yang terbaik. Saya tidak bilang ini yang terbaik, yaitu terbaik tidak terbaik itu subjektif ya, subjektif di kita ya. Jadi apakah mengantar orang tua itu adalah pekerjaan yang buruk? Oh enggak, tidak, itu sangat baik sekali kan gitu ya. Tapi kalau kita runut lagi, apakah cuma dia sendirikah di dunia ini, ataupun nggak ada saudaranya yang lain yang bisa membantu, kan begitu ya kondisi-kondisinya ya. Jadi yang misalnya pun ada lagi di situ, ada katanya dalam perjalanan ya, itu pilihan ya. Itu pilihan ya. Jadi artinya inilah salah satu pilihan dalam kehidupan ya, dan saya yakin sama kamu bahwa yang kita hadapi itu adalah pilihannya yang baik-baik ya. Hanya saja terus terang ada pelajaran yang namanya fikih prioritas. Kamu bisa baca bukunya Fikih Prioritas karangan Yusuf Qaradawi. Nah, di situ kita dibahas bagaimana memprioritaskan mana yang terbaik dari yang baik-baik. Ya, mana yang terbaik dari yang baik. Jadi silahkan. Nah, silahkan. Disinilah bentuk kedewasaan. Makanya sekolah tinggi ataupun perguruan tinggi, baik dalam bentuk pendidikan vokasi maupun universitas, secara langsung akan mencoba mendidik kalian, mengajar kalian bagaimana tingkat kedewasaan itu. Karena dewasa itu pilihan. Tua pasti. Ya, kamu pasti tua. Tapi dewasa itu pilihan. Ya, dewasa itu pilihan. Jadi tinggal kamu mau memilih dewasa. Apakah Bapak berarti melarang antar dia ke rumah sakit orang tuanya? Enggak. Tapi itu pilihan dia, kan gitu ya. Itu pilihan dia. Silahkan. Ya kan gitu ya, silahkan kalau memang seperti itu. Tapi kalau ditanya-tanya lagi, digali-gali lagi informasi, apakah hanya diakah yang bisa mengantarkannya? Kan begitu ya. Iya, atau yang dalam perjalanan. Banyak beberapa mahasiswa saya di sini pun, kalian pun mungkin ada kawan-kawan kalian yang dalam perjalanan pun dia berusaha mengikuti kita ini. Inilah salah satu keunggulan daring itu. Dalam perjalanan pun masih bisa. Ya, dalam perjalanan atau ya dalam aktivitas yang lain pun masih bisa kita mencoba. Karena ini saya terus terang ini masuk ke teori ya di bab 6. Kita masuk teori di bab 6. Jadi kita bahas teori di bab 6 yang lumayan lah untuk dianalisis ya, untuk dianalisis. Kalau enggak, terus terang aja ketemu langsung atau jumpa, saya kasih keterangan saya langsung aja belum tentu bisa paham sekali, kan gitu ya, butuh beberapa kali. Kan udah saya bilang, orang yang jenius itu ya memang sekali baca dia langsung paham. Tapi kalau orang yang kita biasa-biasa butuh baca 10 kali belum tentu juga. Jadi kita ambil yang standar aja lah, janganlah 10 kali, yang 5 kali aja lah, yang di tengah-tengahnya, kan gitu ya, yang di tengah-tengahnya kita coba. Ya, tapi itu tadi bukan. Makanya di situ melihat prioritas kamu seperti apa. Baik, kita kembali ke kerjaannya siapa ini? Siapa tadi? Oktaviana. Ini dia jurnal umumnya. Masih juga ya, halamannya belum nampak di sini. Saya sudah kasih tahu ada halaman di sini.
Ya, di jurnal umum harus ada halaman, dan ini kayaknya refnya kosong ini. Nah, ini masih juga belum ya, masih juga belum. Jadi kembali pemahaman. Ya, ini pun belum, refnya kok masih kayak gini, apa maksudnya ini refnya ini? Ya, ya itulah mungkin. Ya mungkin karena orangnya pun nggak ada jadi payah juga. Tapi ini pembelajaran untuk kita. Kalian bisa lihat seperti apa prosesnya ya. Saya koreksi lah ini. Artinya refnya nggak ini standar kita. Ya, nggak seperti ini standar kita. Yang saya ajarkan itu tidak seperti ini. Hasilnya sama kok Pak, hasilnya laporan neraca saldonya sama, kan toh sama neraca saldonya misalnya kayak gini. Ya kalau kayak gitu kita nggak usah belajar di Politeknik kalau gitu. Ya kamu belajar aja di sendiri, kan kamu aja belajar sendiri. Toh hasilnya sama juga seperti ini. Dan saya melihat ada tip X di sini. Jadi saya ingatkan kembali, tidak ada tip X di kita. Ya, tidak ada tip X di kita. Itu saya ingatkan. Ya, jadi di sini ada masih harus diperbaiki. Ya, saya yakin ini proses ya, proses postingnya, proses pemindahan dari jurnal umum ke masing-masing buku besar sudah dipastikan dia tidak mengikuti teknik yang kita pahami atau kita ajarkan. Kan gitu ya. Kemarin sudah sekali, sekarang yang sudah 2 kali. Nggak mungkin kita terus-terusan di penugasan ini atau di materi ini. Ya kan, nggak mungkin. Kita harus berproses, harus jalan. Wah Pak, saya orangnya harus berulang berkali-kali. Ya, saya cuma bisa ulang kamu 2 kali. Yang lainnya silakan belajar lagi sendiri. Ya, kalau di offline pun seperti itu kok. Ya, kalau di offline pun seperti itu. Saya tidak mungkin banyak-banyak. Ya, saya cuma bisa ngasih latihan saja kan. Saya ngasih latihan, lalu kita bahas. Kalau di offline ya saya satu-satu saya lihat kerjaan kamu. Setiap meja, jalan dari meja ke meja saya. Saya jalan dari meja ke meja, saya lihat kerjaan-kerjaan kamu ini. Itu kalau saya di offline. Gitu ya. Jadi apa nih? Ada apa? Ya, itulah makanya. Ya silakan, makanya saya bilang tadi ada kawan kamu permisi yang misalnya nggak ada paketnya atau apa ya, atau paketnya habis ya. Ya saya kira itu pilihan juga kan gitu ya. Ini kan bukan istilahnya bukan tidak ada jadwal toh. Ini jam ini sudah ada jadwal. Dia sudah nengok paketnya tadinya jam berapa sampai dengan jam berapa paketnya sekian giga misalnya. Ya kan sudah ditengoknya. Kalau dia memang memprioritaskan. Masalahnya tidak diprioritaskan, itu saja. Ya, masalahnya itu tidak diprioritaskan. Jadi tinggal kitanya ya. Jadi di sini proses pembelajaran kita itu kelihatan kok. Dan memang daring ini kelihatan saringannya luar biasa, lebih ketat dibandingkan dengan offline. Ya kan? Saringan dalam arti kata mengukur semangat belajar kamu. Sama dengan balik juga ke dosennya, mengukur semangat mengajar dosennya. Ini semua kamu bisa nilai semangat dosennya seperti apa. Saya pun bisa nilai semangat kamu belajarnya seperti apa. Kita saling di sini kan proses belajar mengajar itu memang proses saling, kausatif ya. Ya, saling. Jadi silahkan ya kan. Jadi tidak bisa dibilang dosennya semangat terus mahasiswanya tidak semangat. Kalau salah satu dari ini tidak semangat ataupun berbeda gelombangnya, maka akan terjadi ketimpangan. Ya, tapi untuk kelas ini saya melihat sudah di atas persentase lah. Ya 1-2 itu mah biasa. Ya 1-2 itu biasa. Tapi ada kelas yang memang dia sangat sedikit partisipasinya, semangatnya. Ya tentu saya itu akan mempengaruhi saya. Tapi kalau untuk kelas ini cukup baik untuk di atas skala persentase untuk semangatnya cukup baik. Ya itu jadi makanya saling di sini saling. Jadi saya pun bisa jadi semangat karena kalian pun semangat. Kamu pun mungkin semangat kalau saya pun semangat kan gitu ya. Jadi ya saling dia jadinya. Baik, kita lihat lagi
ini si Oktaviana, kita kasih tahu koreksinya. Yang pertama, kamu pun saya jadi bahan koreksian di kamu, satu halamannya tidak ada dan dia pastinya postingnya tidak sesuai standar. Oke, ini si Ezra. Ada orangnya Ezra? Ada, Pak. Bagus. Baik. Kita lihat di sini. Shooting decorators halaman 1 sudah bagus. Oke. Kok seperti ini? Satu tanggal kamu bikin satu jurnal? Iya. Ezra? Iya, Pak. Oh, tidak ya. Tidak satu. Jadi saya perbaiki bukan harinya yang menjadi dasar penjurnalan, ya, tapi buktinya, ya, buktinya, perbukti dia, bukan seperti ini, ya, nanti diperbaiki, bukan seperti ini jurnal, bukan harian dia yang dijadikan prioritas, ya, walaupun ada beberapa perusahaan begini, tapi dari ilmunya yang standarnya itu dia perbukti. Karena saya pun kalau kasih siklus akuntansi pun kan berawal dari bukti transaksi. Jadi dia perbukti kita jurnal. Bukti nomor 1, kawannya bukti nomor 1 debit apa, nomor 1 kredit, bukti nomor 1 kreditnya apa, bukti nomor 2 debitnya apa, kreditnya apa, bukti nomor 3, gitu ya. Jadi ini nanti ke depan diperbaiki, tidak seperti ini model pencatatan kita. Wah, kan benar kan sama aja Pak. Iya, sama, kan udah saya bilang juga tadi. Cuman teknik standarnya ada, ya. Teknik standarnya ada. Tidak per hari dia. Jadi dalam satu hari itu bisa beberapa kali kita jurnal. Enggak efisien. Kamu kan gini loh. Standarnya menjurnal itu setelah selesai transaksi loh. Setelah megang bukti transaksi baru dijurnal. Kalau seperti ini kan kamu megang 33 dulu. Megang 33 dulu baru kamu jurnal. Kan gitu ya. Sedangkan proses itu tidak seperti itu standarnya. Kita pegang satu bukti, kita jurnal apa debit, apa kredit. Pegang nomor 2, apa debit, apa kredit. Itu teknik standarnya ya, Ezra. Nanti yang lain pun bisa menjadi perbaikan. Nah, ini sudah bagus sih istilahnya, sudah sesuai ya. Tingkat postingnya hanya itu saja kayaknya. Ini halaman 2, pastinya berarti di kas ada JU2 dong. Oh iya, bagus. JU2, iya. Ya. Nah, kan udah di sini ada tanggal ya. Tanggalnya coba lihat nanti tanggalnya di apa? Di buku ya. Dia tahunnya di atas, bulannya di sebelah kiri, baru tanggalnya di sebelah kanan. Ini belum dapat saya modelnya seperti ini. Ya. Tahunnya sekali aja, bulannya sekali aja, tanggalnya yang berubah-ubah. Tanggalnya pun kalau dalam satu transaksi, tanggalnya cukup sekali saja. Kan gitu ya, ini belum dapat kita. Ini mungkin mau yang perbaikannya paling tanggalnya saja. Ya, ini tanggalnya saja. Yang lainnya sudah bagus dan sudah rapi. Ya, sudah bagus dan sudah rapi. Piye ini, beban truk kok kredit ini apa? Ezra. Kenapa beban truk bisa kredit? Sedangkan saldo normalnya debit. Apa masalahmu? Tanggal berapa itu beban truk? Mana dia? Yang tanggal 29, Pak. Apa itu bahasanya? Tanggal 29 membayar faktur-faktur. Membayar Faktur-faktur. Jadi kok ke truk? Dia faktur yang punya truk itu, Pak, yang beban truk.
Membayar faktur-faktur. Faktur-faktur tagihan Oh, ini untuk juga beban masalahnya truk. karena kamu menyatukan semua ini apa? Ini juga jadi ini yang tanggal 29 ini kan. Jadi Iya, bingung Pak. kan? Jadi bingung beneran. Membayar faktur-faktur. Sudah membayar, pastinya kas kita keluar. Kas kita berkurang. Kasnya di debit atau di kredit kasnya? Nah, ini jadi bingung ini. Ini terus terang ini tanggal 29 jadi membingungkan jumlahnya. Ya, karena memang disatukan jadi disamakan kena jadinya masalahnya kan. Beban itu saldo normalnya di debit, Ezra. Ya, beban truk itu beban ya, saldo normalnya itu di debit. Pasti bebannya itu di debit. Karena membayar pasti lawannya kan kas. Nah, di sini yang jadi kena masalahnya ya. Di sini kamu ada kesilapan, nanti ini diperbaiki. Ya, nanti diperbaiki aja sendiri. Iya, Pak. Jurnalnya ini harusnya ada beban truk di debit, kreditnya kas. Berapa nilainya itu? 58, Pak. 28 ini ya? Iya. Oke, berarti beban truk di debit, kasnya di kredit. Itu yang jadi perbaikan ya. Jadi ini salah ini apanya? Neraca saldonya jadinya. Dan buku besar beban truk pun tidak mungkin di kredit. Pastinya dia di debit. Nah, ini di sini. Perbaiki nih. Lumayan juga sih. Lumayan juga signifikannya ini permasalahan ini. Ya, begitu kamu lihat, kamu munculkan angka di kredit ini, makanya kalau dia tidak sesuai dengan saldo normal, salah satu indikator ya, kalau dia misalnya beban, saldo normalnya di debit, lalu di buku besar saldo normalnya kredit, apa saldo akhirnya kredit, nah itu kamu harus jadi warning atau jadi apa sinyal, ini ada masalah nih, apa masalahnya ini? Bisa kamu tanyakan langsung saja sama saya, Pak, saya transaksi ini bebannya kok jadi kredit ya Pak? Silakan. Jangan malu-malu, tanyakan saja saya di jam kerja, di WA-kan saja di grup kita, supaya saya bisa sekali jawab. Lihat, ya, saat kemarin itu ada juga yang, ya, saya ingatkan kembali, jangan japri-japri saya untuk masalah perkuliahan. Ya, permisi kuliah pun sama juga, tetap saja dia, artinya japri juga dia jadinya kan. Jangan japri ya, jangan japri. Ya ini jadi diperbaiki si Ezra ini ya. Nanti bisa kayaknya harus diulang ini dari awal. Diulang dari awal ini Ezra. Ya, satu kamu walaupun rapi tapi ya proses benar tapi di sini ada masalah ketika kamu menyatukan transaksi menjadi satu tanggal. Sedangkan transaksi itu harusnya dibagi per bukti. Ya. Jadi satu bukti kita harus temukan debitnya apa, kreditnya apa. Bukti kedua kita temukan debitnya apa, kreditnya apa. Bukti ketiga namun kita temukan debitnya apa, kreditnya apa. Seterusnya seperti itu. Ya paham ya Izra ya? Iya, paham, Pak. Oke, yang lain juga demikian. Satu lagi kita lihat sebagai proses Rian Ashari. Rian Ashari ini kok nggak ada isinya ini Rian? Mana Rian? Ada, Pak. Ini kosong nih. Oh, Ada, Pak. ada ini. Oh ya ini apa ini? Oke, coba kita lihat. Rian Ashari. Oke, halamannya sudah ada pas. Ya, seperti ini. Tahunnya di atas ya, Rian ya. Nanti kita perbaiki lagi. Tahunnya di atas, bulannya di bawah. Nah, ini sudah seperti ini. Cuman tahunnya saja nih sedikit agak apa. Tahunnya yang di atas, bulannya yang di sini. Ya. Tanggalnya pun sekali saja ya sebenarnya. Kali 16 kali yang bawah ini ngikutnya itu. Kalau kosong berarti dia ngikut tanggal yang di atasnya. Ya, seperti itu. Ini sudah pas, refnya sudah bagus, sudah masuk. Ya, seperti ini. Nah, tadi transaksi yang beban truk tadi tanggal 29. Mana dia tanggal 29? Nah, ini dia.
kamu masuk, ini beban truk ya, beban debit, kreditnya kas, pas seperti ini. Kita lihat buku besarnya masing-masing, lalu kita lihat, ini, oke, ya, seperti ini. Jadi kalaupun nanti ada posisinya tidak balance ini, jangan dipaksakan. Bisa ditanyakan di grup nantinya. Ya kan Pak, saya kok nggak balance ya Pak, gini, kan gitu ya. Jadi istilahnya biar kita bahas bersama. Ya, ini hanya tanggalnya saja, tuh udah bagus ini si Rian sudah bagus. Ya, gitu aja. Dari segi tekniknya mudah-mudahan sudah pas. Ya, saya kira itu JU2-nya pun sudah pas. Ya, seperti ini. Ya, baik. Cukup 3 saja kita jadikan sampel ya. Cukup 3 saja kita jadikan sampel untuk bisa sebagai koreksi ya ke depan. Ya, kita tidak bisa ngulangnya lagi materi ini. Materi ini yaitu materi jurnal umum sudah sampai di sini. Nanti kita teruskan ke materi yang selanjutnya. Ya, jurnal umumnya ini pun dikerjakan juga, dilaksanakan juga. Hanya saja tidak fokus di situ. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu materi yang bab 6 ya. Materi bab 6 itu, coba saya lihat materi bab 6. Kita buka dulu ya materi bab 6-nya. Di sini ada Pak. Ada nggak di sini? Oh, ada pula. Coba kita lihat lagi ya. Bab 6. Bisa dilihat bagi yang punya buku, yang atau membuka buku, kita masuk ke materi bab 6. Ya, materi bab 6 tentang pengikhtisaran. Nah, di sini ada sedikit, makanya di sini teori yang cukup mendasar ya, seperti yang saya sampaikan tadi, emang agak perlulah pemikiran, ya, perlu pemikiran. Nah, siklus akuntansi tentang pengikhtisaran ya. Nah, di sini ada siklus akuntansi ya, siklus akuntansi kosong pula. Saya sengaja juga sih buat biar saya kasih tahu ke kalian secara sederhana transaksinya. Kita ulangi lagi transaksi atau siklus akuntansi yang kita pahami dari awal ya. Yang kita pahami dari awal itu yang pertama adalah bukti ya, bukti transaksi. Lalu kita catat di jurnal umum. Kalau sekarang ini jurnal umum, ini yang kita pahami sampai sekarang ya. Yang baru tahu pun ya seperti inilah yang kita pahami ya. Bukti transaksi, kita pegang bukti, kwitansi, faktur, invoice, kontrak apa, lalu kita terjemahkan dalam bentuk debit kredit. Apanya debit, apanya yang kredit berubah dengan transaksi itu, dengan bukti transaksi itu, kan begitu ya. Lalu kita masuk ke posting lah dia ke buku besarnya, buku besar atau bahasa lainnya ledger atau bahasa lainnya akun, gitu ya, sama aja ini akun. Lalu dari situ kita buat namanya neraca saldo atau trial balance. Ada yang bilang trial balance, nanti istilah-istilah ini nanti kamu harus pahami. Ini sama istilahnya, neraca saldo, trial balance itu sama.
istilahnya sama, format bentuknya sama. Lalu biasanya kita masuk ke laporan keuangan. Disinilah laba rugi, kan gitu ya, laporan laba rugi biasanya, laporan laba rugi, lalu setelah itu laporan perubahan modal, lalu masuk ke laporan neraca atau posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Nah, ini dia. Gitu ya. Laporan keuangan itu terdiri laporan laba rugi. Oh, ini ruginya. Rugi. Ini duluan biasanya, ya kan? Lalu laporan perubahan modal, kan gitu ya. Modal awal, modal akhir, kan gitu. Baru laporan posisi keuangan. Baru setelah laporan posisi keuangan didapat, baru saya ingatkan laporan arus kas yang kemarin. Nah, seperti inilah siklus akuntansi yang kita pahami sampai saat ini, kan itu ya. Sampai saat ini kan seperti ini. Mudah-mudahan tidak ada perbedaan pemahaman kita atas siklus akuntansi yang kita pelajari sampai saat ini. Jadi kita pegang bukti transaksi, lalu baru kita jurnal apa debitnya apa kreditnya, baru input dia apa, pak posting dia ke buku besar. Nah, di buku besar saldo-saldonya dibentuk dalam satu daftar namanya neraca saldo atau trial balance. Dari situ baru kita buatkan laporan keuangan, mulai dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, baru laporan posisi keuangan. Sampai ke situ saya kira sama seragam kita ya. Ya, seragam kita ya, jangan sampai ada terjadi perbedaan. Itu yang kita pahami. Nah, di sini ada neraca saldo. Di sini ada neraca saldo. Kalau di buku ada neraca saldo salon ayu tuh. Ini contohnya neraca saldo. Kan gitu ya. Ini neraca saldo nih, salon ayu. Ada kas sampai dengan beban serba-serbi. Kan gitu ya. Pendapatan. Nah, ini dia, ini contohnya. Ya, saya kira kalian sudah paham ini sumbernya dari mana tadi. Di transaksi, jurnal, buku besar, baru buat neraca saldo aja di ini aja. Nah, yang jadi masalah sekarang, ini tahapan pembelajaran kita berikutnya, ada yang namanya jurnal penyesuaian atau adjustment. Jadi ketika neraca saldo dibentuk, ini dia neraca saldo, yang saya putar-putarin gini, buku besar, neraca saldo kan gitu kan, neraca saldo. Di neraca saldo ini kan terbagi, mana ya, ada yang aset, aktiva, ada yang hutang, kewajiban, ada pendapatan, ada beban. Coba kamu bisa lihat di sini, di yang kepala 1 misalnya ini adalah aset, yang kepala 2 ini adalah hutang. Ini bukan 11 ya, jadi tolong kita seragamkan bacanya, bukan 11, 1-1 ya, 1-2, 1-3. Ini bukan 21 tapi 21 ya, 21, bukan puluhan dia di sini. Ini hanya kode. Ya, ini hanya kode saja, bukan jumlah, bukan suatu kuantitas. Ya, ini hanya kode 21, 22, 31, 32, kepala 3 ini adalah modal, kan gitu ya. Sedangkan 41 ini adalah pendapatan, 5, 51, 52, 53, 59 ini adalah beban. Inilah pembagiannya. Kan gitu ya, di neraca saldo itu terbagi aktiva, kewajiban, pendapatan. Nah, yang menjadi masalah di sini, kamu bisa di presentasi kita ini, apakah nih aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban ini menunjukkan keadaan sebenarnya, atau satu, semua telah dicatat? Apakah semua telah dicatat? Jadi ketika kita sudah menyelesaikan tahap siklus akuntansi yang kita tuliskan ini, ya, yang kita tuliskan ini, yang bukti transaksi, lalu bukti transaksi, jurnal umum, buku besar, ledger atau akun, lalu neraca saldo, kan gitu ya, harusnya langsung ke laporan keuangan. Nah, begitu sampai ke neraca saldo, inilah dia neraca saldonya, kita harus, nah di sini bahasanya harus, wajib membuat pertanyaan. Ketika ini sudah tersusun, kita wajib membuat pertanyaan atas tabel ini. Apa pertanyaannya?
dua ini. Apakah keadaan menunjukkan keadaan sebenarnya dan apakah semua telah dicatat? Nah, ini agak agak butuh proses nih. Ya, dipakailah sedikit, jangan dijunjung aja. Kan gitu ya bahasa kayaknya. Jangan. Jadi di sini sudah mulai kamu harus menggunakan daya analisis kamu. Ya, harus dipakai daya analisisnya. Begitu sudah selesai, lalu dapat neraca saldo seperti ini. Nah, kita disuruh bertanya, ini apakah tabel ini, angka-angka ini menunjukkan kondisi yang sebenarnya? Nah, kalau saya bilang, ya tentu tidak. Ya kan, tentu tidak. Kenapa? Kan itu kenapa? Satu, kan kita sudah paham kalau perlengkapan, kan gitu ya. Ini kita lihat perlengkapan tuh di situ 200. Perlengkapan 200. Nampak semua ya? Lalu tidak ada akun beban perlengkapan. Otomatis perlengkapan yang 200 ini sebenarnya, kalau kamu pahami ya, perlengkapan yang 200 ini adalah kondisi ketika dibeli di awal. Jadi kamu sudah pahami pengertiannya kalau perlengkapan itu adalah barang habis pakai. Barang habis pakai yang menunjang operasional. Contoh, kalau salon misalnya. Kalau salon itu mungkin yang semprot-semprot itu, atau sampo, atau yang semprot-semprot itu yang bikin rambutnya tegang-tegang gitu. Kan pernah kalian yang itu kan? Semprot-semprot atau sampo dia, atau apalagi yang untuk muka itu kan gitu kan, tentu dia beli banyak atau dia beli mungkin yang literan, malah dia beli yang literan, lalu satu-satu orang dia pakainya sedikit-sedikit ke pasiennya kan gitu ya, untuk bisa dipakai. Itu contoh salon. Kalau untuk di perkantoran misalnya ya kertas, tinta, kan gitu ya, itu biasanya. Nah, 200 ini adalah pembelian ketika di awal beli. Ketika beli kertas, ketika beli masker atau apa itu pun namanya, sampo, apa jurnalnya? Tentu jurnalnya perlengkapan di debit, kreditnya kas senilai 200. Itu kondisi dia di awal. Sekarang tidak seperti itu. Kan gitu ya, tentu sudah dipakai. Jadi yang 200 ini pastinya berkurang. Pelan-pelan. Yang 200 ini pastinya berkurang karena dipakai. Apalagi ditambah, mungkin sudah Pak, sudah dibebankan. Nah, kenyataannya, kamu lihat di neraca saldo. Sudah ada beban perlengkapan? Kan belum. Nah, berarti yang terpakai itu belum dibebankan. Inilah tandanya tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. 200 itu mungkin samponya sudah isi 1 liter. Samponya yang model yang literan 5 liter pun ada tuh ya. Kalau untuk salon-salon itu, dia model yang 5 literan, jerigen-jerigen. Nah, itu samponya. Ataupun yang mungkin yang lain-lainnya itu yang model yang besar-besar yang dipakai sedikit-sedikit untuk pasiennya. Kan gitu ya. Nah, tentu 200 itu contohnya, itu yang 1 liter. Di akhir bulan, apakah masih 1 liter? Ya, ini kan cerita ini, tersusun ini, proses ini, proses ini nih, jurnal umum buku besar, sampai dengan trial balance, ini kan proses akhir bulan. Minimal akhir bulan. Ini posisi di akhir bulan nih, per 31 Desember, nampak jelas kan? Sedangkan ini, di awal dia belanjanya ini pastinya. Jadi bagaimana solusinya Pak? Kan gitu ya, bagaimana solusinya? Ya laporan keuangan itu prinsipnya kita menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Kondisi yang sebenarnya. Jadi 200 itu kita harusnya kurangi. Ya, bagaimana cara menguranginya Pak? Yang terpakai itu kita biayakan. Yang terpakai itu kita jadikan beban.
misalnya 200, itu kan 1 liter. Yang tinggal, rupanya tinggal seperempatnya, 500. Tentu yang 150 menjadi beban. Jadi muncullah, di-adjust, istilahnya dikoreksi lah. Tapi nggak ada bukti transaksi, Pak. Kan jurnal umum, jurnal, itu syaratnya harus ada bukti transaksi. Oh, ada. Bukti transaksinya adalah biasanya ada stock of name namanya. Apa stock of name? Perhitungan persediaan di akhir. Jadi kerjaan kita sebagai orang akuntansi di akhir periode itu, kita cek ke gudang loh. Bukan orang gudangnya, kita cek ke gudang, kita hitung lagi barangnya. Macam ini salon, kita cek lagi, mana samponya? Ini, oh, timbang misalnya. Oh, tinggal setengah liter. Berarti nilainya cuma 50. Berarti kita bikin berita acaranya. Berita acara cek stok namanya. Atau pemeriksaan persediaan. Kita tandatangani, ditandatangani sama yang jaga gudang, sahlah dia. Ini pakai bukti voucher ya. Yang kayak gini bukti voucher. Ingat kamu bukti voucher yang kemarin? Sudah ada ditandatangani oleh, disetujui oleh, akan gitu-gitu ya. Ingat nggak bukti voucher yang kemarin? Dia macam kwitansi gitu, tapi ada jurnalnya dia. Sudah ada jurnal apa debit, apa kredit, dan sudah disahkan. Kan gitu ya, sudah disahkan sama pemimpinan atau pimpinan usaha. Jadi apa debitnya? Debitnya tentu karena dipakai, tentu biayanya bertambah. Karena dipakai, tentu menjadikan biaya atau pengorbanan untuk pendapatan itu bertambah. Beban bertambah, itu kita posisikan di, ada yang tahu? Di beban bertambah kita posisikan di debit. Di debit, betul. Ya, beban bertambah kita posisikan di debit. Beban apa namanya? Ya, beban perlengkapan. Ya kan? Karena perlengkapan yang terpakai. Lalu apa kreditnya, Pak? Nah, apa yang berkurang? Yang berkurang Perlengkapan, Pak. ya perlengkapan itu berkurang. Jadi, di bukti vouchernya itu nampaklah dia debit beban perlengkapan, kredit perlengkapan. Supaya apa tadi? Supaya neraca saldo ini menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Kita perlukan namanya ayat jurnal penyesuaian. Dengan bukti transaksi berita acara perhitungan persediaan perlengkapan. Berita acara deh. Berita acara perhitungan. Bukan uang masuk, uang keluar buktinya. Tapi berita acara perhitungan stok atau perhitungan perlengkapan. Ada berita acaranya. Itu dia bukti transaksinya. Ya, jadi bukti transaksi tidak hanya kwitansi, ya kan, dan lain, tapi ada juga namanya berita acara ataupun voucher. Nah, makanya dia pakai voucher itu, bukti voucher. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemarin itu sudah sempat kita ngerjain soal yang ada transaksi ini. Cuman ini penjelasannya biar lebih jelas ya di bab ini penjelasannya. Biar lebih jelas. Kenapa ada beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit? Karena kita mau menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Ya, kita mau menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Begitu muncul neraca saldo, kita lihat neraca saldonya, harus kita analisis. Apakah sudah menunjukkan kondisi yang sebenarnya, dan apakah semua sudah dicatat. Itu satu. Ya, itu satu. Kita lihat lagi neraca saldonya. Mana yang mau diceritakan lagi? Apakah semua sudah menunjukkan kondisi sebenarnya juga? Selain perlengkapan. Kamu bisa lihat ini. Peralatan. Peralatan ini contohnya alat-alat yang bisa dipakai untuk kegiatan usaha yang jangka waktu pemakaiannya bisa lebih dari 1 tahun.
Kalau di salon contohnya yang betul lah, yang macam helm itu. Pernah nengok kan di salon itu yang macam helm itu, pemanas rambut itu. Ah, itu mahal itu. Ya, itu mahal itu. Dan itu bisa dipakai bertahun-tahun ya. Itu bisa dipakai lebih dari 1 tahun. Itu saya nggak tahu namanya apa steamer atau apa, nggak ngerti saya namanya. Mungkin pokoknya untuk manasin itulah, manasin rambutnya itu ya. Atau bisa jadi misalnya cermin misalnya. Cermin bukan murah kan? Cermin yang satu ruangan pastinya. Cerminnya bukan cermin yang kecil-kecil gitu, bukan. Cerminnya cermin yang model satu ruangan, panjang, besar, nah itu bisa ratusan ribu itu. Ya, apalagi satu ruangan cerminnya. Kalau di salon-salon itu malah ruangannya bercermin, ya kan? Bukan apa, ruangannya dicerminin semua. Nah, itu bagian dari peralatan salon, kan? Atau apalagi yang apa itulah yang mengering-ngeringkan itu apa namanya? Apa? Shower Hair dryer. hair dryer, nah itulah kan hair dryer itu pun kan mahal dan bisa dipakai bertahun-tahun. Itulah contohnya. Nah, jadi masalahnya peralatan salon itu contohnya itu ini yang 4.500 ini, 4.500 yang adalah saldo ini, itu adalah nilai pembelian, nilai ketika beli, nilai ketika beli. Nah, kalau sudah dipakai, kira-kira nilainya segitu juga enggak? Itu 4.500 itu nilai di kwitansi pembelian tuh. Pas beli steamer itu atau beli hair dryer itu, didebetkan peralatan salon 4.500, itu nilai di kwitansi pembeliannya. Nah, selesai masuk 1 tahun, itu kan awal tahun atau pertengahan tahun, awal tahun lah misalnya. Di akhir tahun 31 Desember, apakah nilainya 4.500 juga? Enggak, Pak. Ini ada, ya, itu ada namanya istilah kalau di akuntansi namanya depresiasi. Depresiasi atau bahasa ininya penyusutan, bahasa Indonesianya penyusutan. Susut ya. Penyusutan. Jadi kita harus kurangi nilai peralatan salon ini, nilainya. Nah, di sini ada beberapa model ya, ada beberapa cara perhitungan untuk menghitung penyusutan ataupun depresiasi. Ada beberapa metode yang kita kenal. Ya, ada metode straight line, double decline, ada model metode sum of the year digit, ada model output production. Ya, ada model-model cara perhitungan seperti itu. Ya, ada model-model cara perhitungan. Nanti kita pelajari di bab 3, di semester 3 lebih detailnya. Semester 3 lebih detail untuk itu. Ya, tapi secara umum biar gambarannya itu ada metode tersendiri yang diakui. Ya, yang diakui kalau sebenarnya dia pakai apakah straight line. Tinggal diumumkan aja. Kita pakai straight line atau kita pakai double decline atau pakai sum of the digit atau apa gitu ya. Diperhitungkan. Begitu diperhitungkan, dapatlah hitungannya. Dapatlah penurunan nilainya. Dengan perhitungan rumusnya, dapatlah 4.500 ini, turun dia nilainya. Seberapa turunnya? Misalnya 1.000 turunnya. Maka muncullah biaya penyusutan namanya. Beban penyusutan, depreciation expense, di debit. Ya kan, di debit namanya depreciation expense. Di kredit peralatan salon, Pak? Enggak. Di kredit ada namanya akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi, akumulasi penyusutan. Jadi debitnya beban penyusutan atau beban depresiasi, kreditnya akumulasi penyusutan atau akumulasi depresiasi. Senilai penurunan di tahun tersebut. Senilai penurunan di tahun tersebut. Bisa dilihat di bukunya nanti. Bisa jadi kamu lihat aja di bukunya pelan-pelan.
Ini saya penjelasannya. Kamu buka sekalian bukunya pun tak masalah. Saya nggak ingat itu di bab 6 pastinya. Ya, di bab 6. Penjelasannya secara tulisan bisa dilihat di bab 6 itu. Ya, di sini saya jelaskan bagaimana kita bisa membaca atau menganalisis munculnya adjustment ataupun penyesuaian. Karena tadi di awal karena neraca saldo ini satu, tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Maka muncullah yang pertama. Ini yang standar sekali ya. Ini yang standar aja. Yang umum semua perusahaan kayak gini. Ada yang lain perusahaan lain loh adjustment-nya. Nggak hanya ini saja. Ini yang sudah istilahnya pasti gitu loh. Sudah pasti disusutkan kan, sudah pasti dia di-adjust, disesuaikan. Sudah pasti ada penyesuaian. Di perusahaan-perusahaan lain banyak penyesuaian-penyesuaian lain. Nanti, apalagi di perbankan misalnya. Kalau di perbankan, khususnya apalagi perbankan konven, uang aja disusutkan. Uang, cash-nya itu, yang 262 itu, disusutkan sama mereka. Nggak kepikir kan? Mereka bikin seperti itu. Jadi terkadang ya itu tentu tidak kenapa? Karena uang sama mereka sama bank konvensional, uang itu adalah bukan sekedar alat pembayaran, tapi bisa dijual. Ya memang kan gitu kan, uang bisa dijual. Padahal dalam syariat Islam uang tidak boleh dijual. Ya, uang secara syariat tidak boleh dijual. Dia sebenarnya sebagai alat tukar, alat pembayaran. Nah, itu syariatnya. Ya, itu syariatnya. Makanya yang sekarang ini terjadi kok seperti itu, Pak. Nah, memang kita jauh dari syariat sekarang. Jauh. Yang kita jalani ini adalah ekonomi Yahudi. Ya, kita yang jalani sekarang ini adalah ekonomi Yahudi yang menghalalkan bunga, kan gitu ya, yang menghalalkan bunga mereka, yang pokoknya yang penting kaya. Ya, yang penting orang kaya tetap menjadi kaya dan semakin kaya. Nah, itulah kondisi-kondisinya. Mereka tidak mau orang kaya menjadi miskin, itu mereka tidak mau. Mereka harus tetap menjaga orang kaya tetap harus jadi kaya. Nah, itu kondisinya. Ya, semua ukurannya adalah harta. Itu memang modelnya model Yahudi. Sekarang ini yang seperti itu. Jadi kembali ke yang tadi. Nah, kenapa disesuaikan tadi? Karena satu, karena tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya, termasuk perlengkapan tadi bagaimana. Yang kedua, peralatan salon disusutkan, kan gitu. Ada lagi, ada. Ketika kamu lihat di sini ada beban gaji. Kamu lihat di sini ada beban gaji 168. Secara umum di swasta, di perusahaan umum di swasta ya, di swasta itu gajinya itu tanggal 25. Ya mungkin ada orang tuanya yang di swasta atau di BUMN pun itu gajiannya tanggal 25. Satu. Dan yang kedua, di swasta itu kerja dulu baru digaji. Jadi itu dua indikatornya. Itu umum. Nah, kalau PNS enggak. Ya, PNS itu digaji dulu baru kerja. Ya, mungkin kalau orang tuanya PNS dia sudah lupa itu. Kalau sebenarnya dulu itu pas pertama kali dia jadi PNS, dia terima gaji dulu loh. Baru keluar SK-nya, baru dia kerja dan dia langsung digaji. Ya, dia belum kerja udah digaji. Cuman karena sudah beriring dengan waktu dia udah lupa. Disangkanya dia kerja dulu baru dibayar. Enggak. Kalau PNS digaji dulu baru kerja. Nah, kalau di swasta secara umum, kalau kamu nanti kerjanya di swasta, saya pun sudah pernah juga kan kerjanya di swasta. Jadi tiap tanggal 25 itu gajian. Nah, kita lihat tanggal 25 November dibayar gaji. Ini posisi kita di perusahaan.
Ingat ya, posisikan diri kamu itu di perusahaan. Kita bayar karyawan kita tanggal 25 November misalnya. Kita bayar gaji ke karyawan kita, itu untuk dia bekerja, masa kerja 25 Oktober sampai 25 November. Kita bayar gajinya di 25 November. Lalu kita bayar lagi gajinya di 25 Desember. Itu untuk masa kerja 25 November sampai 25 Desember. Lalu kita bayar lagi dia di 25 Januari. Itu untuk masa kerja 25 Desember sampai 25 Januari. Nah, yang menjadi masalah, kita buat laporan di 31 Desember. Kita sudah buat laporan kita harus ya, secara standar perpajakan juga, kita harus buat undang-undang PT juga, undang-undang badan usaha juga, kita harus buat laporan per 31 Desember setiap tahunnya. Itu minimal. Ya kan, ada yang per 6 bulan, ada yang per 3 bulan, ada kan gitu ya. Nah, ini yang per tahunnya, itu sudah minimal itu. Per 31 Desember kita buat laporan keuangan. Ini karyawan dari tanggal 25 ke tanggal 31 kan bekerja ke kita. Kan itu ya. Kan bekerja ke kita. Tanggal 25 sampai tanggal 31 dia bekerja ke kita, tetap bekerja ke kita. Kita sebagai perusahaan kan mendapatkan manfaat dari karyawan kita. Kita mendapatkan manfaat dari karyawan, sedangkan mereka harusnya dibayar. Jadi dari tanggal 25 sampai tanggal 31, kita sudah menerima manfaat. Kita sudah menerima, dan kita sebenarnya harus bayar gajinya. Muncul dia di laporan keuangan bahwa kita ada posisi menerima manfaat dari karyawan, tapi belum dibayar. Artinya apa? Jawab pelan-pelan. Harusnya kita bayar itu gajinya. Cuman apakah kita bayar? Enggak, kita bayarnya nanti tanggal 25 Januari. Tapi pada tanggal 31 berarti apa artinya? Artinya kita belum bayar gaji mereka untuk yang 5 atau 4 hari itu. Belum bayar. Belum bayar artinya kita utang. Jadi kita di sini ingat, kita di sini adalah perusahaan. Berarti kita berhutang kepada karyawan kita untuk 4 atau 3 hari jam kerja itu. Di sini nampak, di neraca saldo Salon Ayu ini nampak? Nggak ada. Nggak ada nampak. Apa buktinya, Pak? Ya buktinya nggak ada hutang gaji. Kan gitu. Berarti belum diperhitungkan dong. Itulah salah satu kategori yang belum dicatat. Jadi untuk pertanyaan yang kedua ini, apakah semua belum dicatat? Nah, ada yang belum dicatat. Yaitu yang namanya hutang gaji. Hutang gajinya belum dicatat, Pak. Jadi solusinya ya catat. Kita buatlah jurnalnya. Ya kan? Kita buatlah jurnalnya. Buktinya apa, Pak? Bikinlah bukti voucher lagi. Nah, jadi adjustment ini adalah kerjaan kita sebagai tenaga accounting untuk meneliti neraca saldo ini, apakah satu, semua sudah dalam kondisi yang sebenarnya, yang kedua, apakah semua sudah dicatat. Wah, ini butuh kita untuk menelitinya. Wah, saya nggak ngerti itu, Pak. Ya memang ya pelan-pelan lah, sabar. Kalau nggak ngerti, kalau kamu memang nanti buat laporan keuangan, kalau nggak ngerti tanya aja saya. Mudah-mudahan kalau ada umur 20 tahun lagi pun saya masih di Polmed ya. Ya, 20 tahun atau 19 tahun lagi lah. Kalau ada umur saya masih di Polmed. Jadi kalau kamu nanti kerja di tenaga accounting, pun silakan datang aja ke Polmed. Ya, jumpain saya. Pak, kayak mana ya laporannya ini Pak? Sini kita tunjukkan.
Mudah-mudahan masih bisa, ya. Nah, itulah yang standar. Ada satu lagi kalau kamu tengok di buku yang sebenarnya alergi kita bahasnya itu adalah beban bunga sama utang bunga. Nah, tapi konsepnya itu sama seperti beban gaji ini, sama konsepnya. Mungkin sekilas bisa saya bilang, jadi bunga itu seperti gaji ini juga bayarnya. Lewat dulu waktunya baru dibayar bunganya. Lewat dulu waktunya baru dibayar bunganya. Kan gitu ya. Jadi sama seperti gaji ini. Dia kan kapan mulai hitungannya? Ketika pencairan kredit dia. Ketika pencairan kredit baru dihitung. Bisa saja pencairan kreditnya tanggal 20, tanggal 18, tanggal 15, tanggal 17, tanggal berapa. Nah, sedangkan kita di 31 Desember harus kita buat pembukuannya. Harus kita tunjukkan kondisi sebenarnya. Maka muncullah nanti biasanya hutang bunga. Ya, sama seperti gaji tadi, berapa hari yang sampai dengan dari tanggal batas hitungan bunganya sampai dengan 31 Desember itu berapa hari. Nah, itulah kita terhutang bunga kita. Gitu loh. Beban bunga di debit, kreditnya hutang bunga. Sama seperti gaji ini, konsepnya sama. Cuman kita nggak usah bahas terlalu detail kali yang itu kayak kan jijik dengan kayak gitu. Ya, baik. Nah, itulah kondisinya ya. Jadi dari sini bisa kita bahas bisa pelan-pelan satu persatu. Adjustment itu atau ayat jurnal penyesuaian itu diperlukan kalau di neraca saldo itu memang menunjukkan kondisi yang sebenarnya, apakah semua menunjukkan kondisi yang sebenarnya, lalu yang kedua apakah semua sudah dicatat. Nah, tadi perlengkapan. Nah, di peralatan salon pun kembali saya kasih masukan kalian. Sebenarnya ini kan karena kita ini kan prodi syariah ya, prodi syariah. Sebenarnya secara syariat metode penilaian aset itu pun tidak jelas dasarnya apa. Ya, contoh misalnya mobil untuk straight line atau masa manfaatnya itu secara umum 5 tahun. Ya kan, kenapa mesti 5 tahun kan gitu? Itu pun masih dalam bentuk pertanyaan. Karena gini, kalau mobil yang bagus misalnya atau mobil lah gitu ya. Kalau jalannya ya kan tergantung pemakaiannya. Kalau dia jalannya di kota-kota aja 5 tahun, kayak kira mobil masih bagus. Ya. Kondisi mobil kalau hanya perjalanannya di kota-kota saja, mobil masih bagus. Tapi kalau kamu lihat mobil di jalan yang kamu ke tambang batu bara misalnya, ada ke tambang batu bara. Tambang batu bara itu kalau dekat-dekat sini, kalau saya paling di Tanjung Enim lah misalnya. Pernah tahu Tanjung Enim di mana? Tanjung Enim itu di Sumatera Selatan. Ya, di Sumatera Selatan. Kan itu. Nah, bagaimana mobil baru sekalipun, itu jalan di tanah, di batu bara, kan gitu ya, itu bannya hancur, setahun hancur itu mobilnya. Ya, setahun mau truk yang besar pun itu setahun hancur mobilnya. Jadi nggak bisa dibilang, nggak bisa diseragamkan kondisi pemakaian itu kan. Nah, berarti yang hitungan metode-metode itu nggak syariat dong Pak? Sebenarnya tidak. Yang syariat kayak mana? Yang syariat itu yang setahu saya setiap mau buat laporan itu dinilai secara objektif. Nah, penilaian itu bisa dari internal kita, bisa dari eksternal. Ada profesi yang bergerak dalam penilaian aset. Profesi macam akuntan, ada profesinya yang namanya appraisal. Pernah dengar appraisal? Appraisal itu adalah profesi yang menilai aset-aset ini.
apakah dia bangunan, apakah dia kendaraan, mesin, apa semua, dinilai sama mereka. Dia punya profesi, dia punya kemampuan menilai, oh ini yang 4.500 ini, oh sekarang ini nilainya 300 nih, 3.000 ini. Dengan dasar, tentu ada dasar-dasar mereka. Mereka punya profesi itu, mereka punya keilmuan untuk itu. Namanya appraisal. Kamu bisa jadi appraisal. Ya, jurusan-jurusan akuntansi, teknik kan itu bisa jadi appraisal. Ya, itu bisa jadi appraisal. Profesi dia seperti akuntan, seperti dokter, ada appraisal namanya. Itu ada beberapa tahap ujiannya. Ada 6 tahap profesi ujiannya. Syarat untuk mengikuti ujiannya, salah satu nomor 1 adalah sarjana. Nah, makanya saya bilang, kalau kamu nanti selesai ini, bukan selesai namanya, baru start awal. Kamu baru start kuliah nih kan, nanti udah selesai dia kuliah, itu baru start awal lagi. Ya, karena syarat untuk mendapatkan profesi-profesi itu adalah sarjana. Ya, kalian-kalian inilah syaratnya jadi sekolah ini. Tuh profesi yang pertama yang mungkin kamu baru tahu. Oh, ada satu lagi profesi yang baru mungkin kamu kalau tak bisa lihat di sini. Macam tadi kita ngitung beban gaji sama utang gaji kan. Beban gaji. Ada satu profesi yang khusus dia hanya menghitung hutang perusahaan. Cuman hutang. Ya, namanya ada yang tahu? Profesi dia cuman ngitung hutang perusahaan. Namanya aktuaris. Ya, namanya aktuaris. Sekolahnya masih jarang di sini. Ya, harus jarang sekali sekolahnya aktuaris itu. Di Jawa mungkin ada. Malah di Medan ini tidak ada. Ya, dia sekolah khusus, dia macam pelatihan aktuaris namanya. Dia itu menghitung hutang perusahaan. Seperti contohnya tadi ini. Kamu misalnya nengok inilah, nengok neraca saldo ini kan nggak kepikir kalau sebenarnya ada hutang gaji. Kamu butuh informasi, gaji biasanya tanggal berapa dibayar? Kan harus kita dulu tuh. Gajinya tanggal berapa biasanya dibayar? Tanggal 25. Oh, berarti begitu dia bilang tanggal 25, pasti di tanggal 31 Desember ada hutang gaji. Kenyataannya di sini dia tidak ada sebut akun hutang gaji. Berarti ada yang belum dicatat. Solusinya ya catatkan. Itulah masuk ke adjustment. Ya, jadi itu pemahaman untuk materi adjustment itu. Ya, materi adjustment ini. Jadi ada keadaan kondisi neraca saldo tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya dan ada yang belum dicatat. Seperti inilah dia siklusnya. Kalau misalnya sudah kita temukan dia, kita teliti, maka kita buat jurnal penyesuaiannya, kan gitu ya, kita buat jurnal penyesuaiannya. Ada dua cara di sini. Ada langsung kita masukkan ke buku besar, tentu makanya ada di beberapa SMK atau SMA atau SMA PS memisahkan pencatatan jurnal adjustment. Dia kayaknya terpisah sendiri dengan jurnal umum. Padahal itu dituliskan di jurnal umum, di form jurnal umum. Ya, di form jurnal umum. Itu dia. Tapi kalau dia sekarang macamnya terpisah dia. Ada form sendiri untuk jurnal adjustment enggak ya? Sebenarnya tidak. Dia formnya itu sama dengan form jurnal umum. Otomatis ketika kamu masukkan form itu tulis jurnal itu ke jurnal umum, apa hukumnya? Hukumnya dia harus diposting ke buku besarnya masing-masing. Kan gitu kan? Inilah dia. Buku besar, masuk dia ke neraca saldo. Cuma neraca saldo di sini, neraca saldo action. Atau neraca saldo yang sudah disesuaikan. Baru masuk ke laporan keuangan bisa, neraca lajur pun bisa. Jadi di sini neraca lajur. Neraca lajur ini ada istilah ya, neraca lajur. Ini worksheet bahasanya. Itu adalah alat ya, alat bantu untuk mempercepat kita bisa menyusun
laporan keuangan. Alat bantu tabel untuk bisa kita menyusun laporan keuangan lebih cepat. Gimana bentuknya, Pak? Nah, seperti ini. Ini jurnal penyesuaiannya kan, kita udah tulis. Ini kayaknya terpisah-terpisah nih. Ini macam beban penyusutan, akumulasi penyusutan, kan gitu ya. Lalu beban perlengkapan. Ini dia. Lalu beban gaji, utang gaji. Kan gitu ya, dihitunglah berapa orang, berapa, kan gini kan, seperti ini dia. Kan gitu ya, beban gaji, berutang gaji, ya, seperti yang di buku itulah. Kan ada hitungannya di buku itu. Kan gitu ya. Di sini tadi ada utang bunga, beban bunga, cici kita. Itu kan. Nah, ini dia yang namanya neraca lajur. Ini yang namanya neraca lajur. Jadi kita pindahkan dulu neraca saldo awal yang tadi di sini. Ini nih, neraca saldo yang di atas tadi tuh. Kita buat, kita pindahkan, kita dapatkan dulu kolom jurnal penyesuaian, baru kita jurnal. Kita pindahkan jurnalnya, kita masukkan masing-masing akunnya dari yang jurnal penyesuaian itu. Beban perlengkapan pada perlengkapan, contoh kan, beban perlengkapan di debit, ini beban penyusutan, debit, kreditnya akumulasi penyusutan, ini, perlengkapan 150, seperti ini, ya kan, 150, maka di kreditnya perlengkapan, nah masuk langsung ke sini, ke perlengkapan. Seperti ini. Ya kan, dan dia harus balance ya, karena dia jurnal. Dia harus balance. Kan gitu. Nah, setelah itu baru kita masukkan dalam bentuk neraca saldo disesuaikan atau after adjustment. Nah, ini masuk hukum matematikanya. Contoh ini, 200, perlengkapan 200 disesuaikan, dikurangi kredit, di posisi kredit 150. Maka posisi terakhir 50. 200 kurang 150 jadi 50. Ini dia. Kan gitu kan. Nah, kalau yang kredit, Pak, nah kalau yang ini 168 beban gaji. Debitnya 18 jadi 186 bertambah. Karena beban saldo normalnya debit, tambahan debit di debit 18 jadi 186 dijumlahkan. Kalau yang kredit, Pak, kalau yang kredit contohnya yang ini sebelumnya tidak ada nih, utang gaji. Kan gitu kan, utang gaji. Dia 18 di sini. Utang gaji itu bertambah jadi utang gaji lagi, dikreditkan. Ingat, saldonya harusnya sama. Dari sini, dari neraca saldo disesuaikan, kita pilahlah mana yang masuk laba rugi, mana masuk neraca atau posisi keuangan. Dapatlah dia laporan posisi untuk laba rugi dan posisi untuk neraca atau posisi keuangan. Nah, seperti ini. Ini namanya worksheet. Nah, kalau udah kayak gini kan udah gampang buat laporan keuangannya. Kan gitu kan, udah nampak. Dari sini langsung kita buatkan. Tujuannya tetap laporan keuangan ya. Laporan keuangannya di sini posisi keuangannya, aktiva, pasiva, ya kan. Ini laba ruginya. Ini posisi keuangan, laporan perubahan modal. Ya, ini jalur alurnya tadi seperti ini. Kan gitu ya. Nah, ini dia. Oh, ini jurnal penutup, sorry, nanti belakangan aja. Closing nanti aja. Satu-satu aja lu pikirkan ya kan. Jangan semua. Adjustment aja dulu. Ya, ini kondisinya. Baik. Nah, ini makanya tadi saya sebenarnya lupa juga ngasih tahu ke kawan-kawan kalian yang tidak datang ataupun tidak sempat hadir. Ya, mana lagi mau dibilang. Itulah kondisinya. Baik, kira-kira sampai di sini ada yang mau dipertanyakan, silakan. Enggak ada? Kayaknya ada semangat mau latihan ini kayaknya. Ya. Mana soalnya, Pak? Gitulah ngomong. Kami mau soalnya, Pak. Demo kalian misalnya kan. Kami minta soal. Kan senang saya jadinya. Oke, cocok. Kan gitu. Enak kita jadinya, ya kan? Semangat ya ngerjain soal.
Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke latihan? Teori, latihan, berujian. Ya gitu aja. Teori, latihannya 2 kali misalnya. Kita bahas mana yang kurang, mana yang salah, mana apa kita perbaiki. Kalian perbaiki, coba lagi sekali lagi. Udah kita perbaiki, mudah-mudahan lebih baik lagi kan gitu ya. Baru kita masuk ke materi selanjutnya. Gak bisa lama-lama. Sulit kan kami gini anak IPA anak begini ya memang cuman kan tetap proses ini tetap harus jalan ya harus belajar, makanya buatlah kelompok-kelompok belajar lagi ya, buat kelompok-kelompok belajar 3-5 orang buat kelompok belajar ya, belajar ya kan yang dekat-dekat rumahnya silakan ambil titik yang paling dekat, belajar sama-sama ya, usahalah ya, jangan hanya dari kuliah kita ini saja ya, coba cari pemahaman lagi. Tidak bisa hanya dari perkuliahan kita ini saja ya, tidak bisa. Saya yakinkan kamu tidak bisa. Kalaupun kalau mau belajar sekarang memang kalau memang mau lebih lebih private ya udah ke YouTube aja, cari YouTube-nya. Kalau berbeda keterangan saya dengan keterangan di YouTube, silakan diskusikan di sini. Ya kan, diskusikan di sini. Tak masalah itu. Ya, kita diskusikan di sini. Mungkin ada perbedaan-perbedaan, coba kita diskusikan. Karena yang saya kasih tahu ini, yang saya kerjakan sehari-hari. Ya, yang saya kerjakan sehari-hari sudah diterima oleh pihak eksternal, baik perbankan maupun perpajakan. Ya, jadi kalau kamu bilang, Bapak ini teori aja, enggak. Ini yang saya kerjakan itu ini yang seperti ini terus. Cuman saya pakai sistem ya, sistem komputer. Nanti di semester 7 kamu belajar. Insya Allah ketemu juga sama saya untuk komputer akuntansi. Ya, untuk komputer akuntansi saya pakai sistem, enggak manual kayak gini lah. Gempor lah saya kalau manual kayak gini. Berapa banyak transaksinya, ya kan? Banyak transaksinya. Enggak mungkin saya pakai manual, saya pakai sistem ya, jadi tinggal klik, masukkan data, inputkan. Yang inputkan bukan saya juga pun, anggota saya kan ada ya, anggota saya ada. Kalau dulu ya saya, kalau awal-awal untuk menjurnal 100-200 transaksi itu 2 malam selesai itu. Ya enggak susah itu. Pakai sistem bukan manual kayak gini ya. Kalau manual kayak gini nggak tahan lah ya, nggak tahan ya, kan debitnya apa. Kalau sistem langsung aja, capeknya itu di awal aja ketika kita buat akun-akunnya ini. Ketika kita buat akun-akun memang repot ya, tapi begitu sudah berjalan nggak susah, gampang. Nah, di kesempatan ini pun saya ingatkan kalian, kalau kalian memang berminat untuk berprofesi di bidang akuntansi ini dan ada family ataupun usaha orang tua yang bisa dibuatkan akuntansinya, silakan hubungi saya juga, kita akan coba buatkan laporan keuangannya. Dan gitu ya, bisa kita buatkan. Banyak kepentingannya. Kadang gini, satu, saya kan nggak ngerti Pak, ya makanya saya tuntun. Ya kamu yang ngerjakan, jangan saya ngerjain. Kamu yang ngerjain, cuman saya tuntun. Dan gitu ya, dari awal seperti apa. Pak, ini udah berjalan Pak, bukan buka baru. Dari awal, udah 10 tahun jalan usaha bapak saya, usaha saya, usaha uak saya. Bisa Pak, dimulai. Dia sebelumnya nggak ada laporan. Nggak ada laporan keuangan, bisa dimulai Pak, bisa. Bisa. Kita mulai di tengah, pun bisa. Masa nggak bisa? Harus bisa lah. Ya kan, kamu kan nanti jadi akuntan kalau memang mau, kan gitu ya, biar kita ajarin nggak susah. Jadi lebih enak gini, lebih enak belajar akuntansi ini ya, namanya teknik ya, namanya aja teknik. Kita bisa enak, lebih lengket kalau dia learning by doing.
learning by doing. Itu lebih enak kita, lebih nempel dia daripada hanya sekedar. Makanya saya sering ngasih kamu latihan-latihan supaya apa? Supaya dapat kasus. Cuman itu pun masih kurang. Nanti kamu bisa dapat kasus-kasus yang baru-baru lagi nanti di perusahaan yang ataupun usaha, apakah usaha orang tua yang kamu hadapi itu ada kasus-kasus yang apa ini jurnalnya Pak, apa jurnalnya, bisa kita bahas, nggak ada yang susah ya. Jadi tinggal kamu, selama ini sudah saya tawarin sih ke senior kamu, tidak banyak yang mau, takut nggak pede, atau yang kedua atau yang ketiga ya diremehkan sama orang tuanya atau sama familinya. Kamu tahu apa kok? Karena dia tahu kamu masih kecil. Ya kan gitu ya. Anak kecil tahu apa katanya kan gitu ya. Nah, sekarang kesempatannya kamu tunjukkan. Ya kamu jual aja saya. Artinya begini. Oh, ada kok yang nuntun saya, Pak, Om, Wak. Ada kok yang nuntun saya, Pak Ismi namanya. Omongkan aja. Siapa dia? Akuntan. Ya, akuntan kok dia, Pak. Bisa dia nuntun. Ya, saya sangat senang kalau kamu memang mau belajar on practical, ya, langsung. Ya. Jadi kamu kan sudah tahu rutenya. Kamu butuh bukti transaksi. Ya kan? Kamu butuh bukti transaksi. Kumpulkan dulu bukti transaksinya. Baru kita kerjakan. Kan gitu. Kumpulkan dulu buktinya. Baru bisa. Kalau nggak ada bukti, nggak bisa. Kita harus buat bukti. Bukti bisa dibuat, Pak? Bisa lah. Internal bisa? Bisa. Nah, itu nanti makanya banyak triknya ya, banyak strategi. Ya, bagi kalian kalau memang sudah niat, mau mencoba ilmu akuntansi. Ilmu akuntansi ini adalah ilmu yang sangat terapan. Ya. Apapun bidang usaha kamu, orang tua ataupun famili kamu itu pasti dia bersinggungan dengan membutuhkan akuntansi. Itu suatu kepastian. Ya. Enggak, Pak, saya kedai sampah aja. Ya kedai sampah pun juga kok. Ngapain kamu jual sampah? Ya kan? Tapi ya paling tidak tahulah gitu. Ya. Bisa. Itu kondisinya. Ya, itu mungkin gambaran. Kalau di hari ini kamu sudah bisa dapat pelajaran tentang adjustment. Ya, adjustment silakan bahas. Lalu profesi yang baru, yaitu profesi appraisal 1, profesi aktuaris 2, ya kan? Itu udah bisa kamu bayangkan. Jadi dunia bisnis di luar sana tidak sebatas kamu bayangkan, kamu lihat dokter, kamu seperti profesi lawyer, dokter, itu enggak, banyak profesi-profesi lain yang mungkin kamu tidak tahu. Ya, banyak sekali. Ya, itu kondisinya. Lalu yang ketiga, jadi gimana kira-kira? Kita bikin latihan di sini. Mana soalnya? Atau mau pre malam minggu ini? Ya Pak, ya Pak. Apa iya? Iya, Pak. Ya apa? Iya, Apa? Pre? Iya, Pak. Iya, Pak. Libur tugas Pak, libur. sekali. Iya, Pak. Rupanya yang lain ngasih PR juga? Banyak Pak ngasih PR. Banyak juga ada selain? Banyak, Pak. Baru Pak, dapat. banyak Penuh, lagi Pak. ngerjain. Lagi penuh, Ini Pak. dapat lagi. Oh gitu. Pak, free sekali. Kami nggak bohong lah Pak. Kami Iya, nggak bohong iya. Pak. Oh, gitu ya. Ya oke lah kalau gitu, malam minggu ini kan malam yang panjang. Jadi untuk malam minggu ini kita pray dulu ya kan. Ya biar kalian bisa Alhamdulillah, rekreasi dulu. makasih, Pak. Ya, biar nanti mulai minggu depan kita bisa bahas lagi soal-soalnya. Ya. Oke, Mungkin ada yang bertanya lagi? Kira-kira yang lain? Ada pertanyaan? Tidak ada? Pas semua? Pas. Pas, Pak. Oke lah, pas. Baiklah, kalau gitu kita akhiri saja materi kuliah kita ini, ya kan, hari ini dengan membaca hamdalah, ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Berkah bagi kalian semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Udah paling tidak minggu ini tidak ada PR ya kan? Itu juga ya kan, alhamdulillah.